اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kanggo mukadimah ngiringan kana di pagi pada sedaya yang kolong tingkana wafas sedaya pribados ngaturkeun nuhun ka sedaya jamaah anu hadir dina ieu kesempatan dina majelis hamas magina jadwal malam Rebo teh ieu Evan Aritan jadwal himpunan muktasibin muslim Mumbudas sanaos ayeuna tos lampu kuning. Mudah-mudahan ku ayeuna urang nampal dina ieu kesempatan sing tiasa hejo deui, pinuh deui, rame deui, berkah deui, manfaat deui. Sakumaha anu didugikeun dina uleman bahwa dina wengi ayeuna riungan terbatas tertutup sebetulna mah dina judulna ge terbatas tertutup. Ari terbatas mah karena jalmina oge nu dibatosan teu sadaya tertutup. Pada pantauan da imaji terbuka we lah kedah nama di ruangan. Maksud nu kahiji nyaeta membahas perencanaan MUBES musyawarah besar Dewan Pimpinan Pusat anu menurut catatan di SK Menkumham bahwa April itu kita sudah harus menyetor data ulang, meregistrasi ulang. Tadi lamun masih kene di aku ku negara ya. Karena usia kita sudah usia 5 tahun dan badan hukum itu hanya berlaku untuk per 5 tahun. Untuk anggaran dasar dan rumah tangga sudah fix. Mudah-mudahan ada RT yang sudah diperbaharui, diterima sehingga manfaat kita bisa makin meluas. Pados untuk terlalu panjang waktu kanggo pembahasan rencana MUBES kita akan bahas nanti malam Jumat besok pada sungai nanti meeting karunya ya orang Bandung Wangdong. Jantan malam Jumat kita akan membahas salah satunya adalah mekanisme musyawarah besar dina kondisi pandemi. Sok sanaos bagi orang-orang mah kumanya tidak terlalu menjadikan sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu, karena kita sudah melawan COVID dengan menghindari 3 wilayah yang diserang oleh isu ini. 1 kemiskinan, 2 kebodohan, 3 ketakutan.
Jadi urang mah geus ngalawan ti bareto eta teh. Miskin mung urang mah. Jadi virus ini sedang menyerang 3 unsur ini, sadar tidak sadar. Jadi karena dari awal kita sudah diedukasi bagaimana kita survive, bisa bertahan hidup, baik di leuweung, di kota, atau dengan kondisi-kondisi tertentu yang sangat memprihatinkan. Kita sudah latih sejak awal. Jadi asana moal aya membodas teu mangidahar, walaupun teu buruh. Karena wilayah kerja kita adalah bekerja di tempat-tempat yang tidak ada upahnya. Karena janji Allah, Allah akan memberi upah yang tidak perlu kita harus kerja. Makanya orang usahanya bangkrut aja hari. Tapi giliran sosial, kemanusiaan, bicara agama, manggih ngopi, manggih urut, manggih dahar. Karena hadis qudsi ini yang menjadi acuan menggoda. Teu hade usaha mah. Rugi mah jeung rugi. Pinjamkeun duit teu malayar. Dagang bangkrut. Nah, karena mungkin kita itu termasuk mudah-mudahan kelompok-kelompok atau orang-orang yang Allah pilih. Karena kita komitmen bahwa kita tidak pamrih. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Allah berikan petunjuk, sehingga dengan ketidakpamrihan kita inilah Allah jamin segala kebutuhan kita. Karena wilayah gerakan kita itu adalah wilayah gerakan yang insya Allah masuk kategori intan surullah, sehingga janjinya yang surukum Allah buktikan. Dan wajar-wajar saja seorang makhluknya berharap kepada Khaliknya. Dalam urang kikiran teu mangidahar, urang pindah agama we lah. Kusabab janji Allah dibuktikan, maka bertahan dalam agama ini. Karena agama ini telah dibuktikan, insya Allah ketika kemenangan ataupun kebahagiaan di dunia sudah kita dapatkan dalam jalan kebenaran, maka akhirat pun sudah menjadi barang kepastian. Karena dunia majra'atul akhirat. Jadi tong sedih di dunia bisa sukan sedih, marane di akhirat seuri we duit ge. Bensin nganjuk penting nepi we. Kudu jarum coklat, bahagia we, ulah ting hayang urus jiga urang, da urang ge pamere lain beli. Jadi tong ting hayang jiga sasaha. Yung komong bodas sekolah jalabrig hayang gondrong jiga ketua ulah teuing. Sok we sepakat kita bahwa mau bodas tidak akan mengubah kaktus jadi aglonema itu. Anda ya Anda, saya. Jadi nu ulah ting jiga urang riweuh. Jadi urang mah rese lah. Sepakati karena cita-cita menjadi wali-waliullah itu adalah sesuatu yang wajar. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan, meskipun sangat kumahnya. Kumaha? Wajar, kudu. Gus bahagia cita-cita yang jadi wali. Dan waliullah itu akan ada sampai hari kiamat. Meskipun kita tidak pada tahu siapa walinya, yang mana wali. Karena yang tahu wali adalah cuma ada siapa wali. Tapi saya tegaskan dan saya ingatkan bahwa sesungguhnya wali itu bukan mulia, tapi memuliakan. Barang siapa yang memuliakan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Itu harus paham dulu. Cek saha Sunan Kalijaga mulia, itu awalnya mah begal. Karena beliau tugasnya memuliakan, maka dia dapatkan kemuliaan. Maka muliakanlah makhluk-makhluk Allah. Minimalnya kita memuliakan pertama yang kita lihat, kedua memuliakan yang kita dengar, yang ketiga memuliakan yang kita jangkau. Wah dengan muliakan jauh aja. Anu jauh dimuliakan dari tetangga, tedahar. Hindarilah wilayah itu. Maka kalau kita ingin termasuk golongan-golongan yang Allah janjikan kebahagiaannya, kesenangannya, keselamatannya
maka pertahankan. Ketika sesuatu yang membuat keadaan kita jauh lebih baik dari sebelumnya, maka disitulah sesungguhnya jalan kita menuju kebaikan. Maka hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, karena yang hadir malam hari ini sekitar 70% adalah pengurus pusat, pengurus inti, dan jamaah Hamas. Jadi ingat bahwa kita menghadapi evaluasi 5 tahun ini, dan nanti Syawal insya Allah kita akan milad atau milangkala yang keberapa? Kelima. Nah, usia 5 tahun cukuplah untuk memastikan bahwa sesuatu yang sedang kita jalankan hari ini adalah suatu kebaikan, dan kita sepakati bahwa sedikit banyaknya bawang beras bukan sebuah ukuran, karena dari awal juga kita tidak pernah berorientasi kepada seberapa banyak jumlah pengikut kita, tapi seberapa besar manfaat kita. Hiji manfaat untuk 1000 orang, 1000 ngariweuh ke masyarakat, ngarurugi ke negara, macam naon. Lebih baik kita memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kemudian naon gini. Eta nanti mohon kepada kaum-kaum dari golongan Pusaka Mas yang dalam hal ini notabene sebagai basic ustadz, guru ngaji dan lain sebagainya, mohon untuk tidak meninggalkan majelis ketika batu dalahar ulah milu dahar, cing. Karena Gus Burhan nanti akan menschedule, menjadwal. Karena santri tahfiz ini bukan hanya mereka diajarkan atau dilatih untuk bagaimana menjadi penghafal Al-Quran, melainkan ada disiplin ilmu yang lain yang tentu membutuhkan SDM yang banyak. Karena ada belajar dasar ilmu syar'i, akidah, fikih, hadis, tajwid, kemudian nahwu shorof juga nanti kita diajarkan. Jadi mohon kesediaannya bagi yang basically dari pondok pesantren, ustadz-ustadz, guru ngaji dan sebagainya, untuk nanti bisa membantu Gus Burhan dan para murabbi yang lain untuk ikut mengambil bagian. Ustadz Burhan nanti fokus di tahfiz, yang lain nanti ada yang ngajarin fikihnya, tauhidnya, nahwu sorofnya, supaya mereka betul-betul bukan hanya sebatas penghafal Al-Quran, tapi mereka juga menjadi pengamal dan pendakwah serta pengajar Al-Quran. Tentu ini membutuhkan basic-basic ilmu-ilmu yang lain, karena hari ini para hafiz-hafiz banyak, tetapi pengamal sekarang mulai berkurang. Selanjutnya masalah program yang sedang kita hadapi hari ini adalah program pembangunan pondok tahfiz. Insyaallah mudah-mudahan, karena ini ada PR besar buat kita, karena santri-santrinya Gus Burhan ini masih banyak yang dirumahkan. Saya ke rumah Sok Hese Sare, ditambah dari ada ungkapan Gus Burhan yang masih banyak santri-santrinya yang sekarang posisinya masih dirumahkan, kemudian orang tuanya masih terus menghubungi beliau untuk segera dilakukan penjemputan. Nah, maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, bahwa tidak ada satu kejadian yang kebetulan. Karena betul sama dengan benar, berarti kebetulan adalah kebenaran, dan kebenaran al-haq min rabbikum, ketentuannya dari Allah. Mudah-mudahan energi-energi yang datang secara positif kepada kita ini menjadi bahan pemikiran buat kita bersama. Kenapa Allah kirimkan para pelatih
ketangkasan olahraga sunnah. Kenapa Allah kirimkan ke kita bergabungnya orang-orang yang Allah jaga, seperti guru-guru tahfiz, anak-anak yang sekarang sedang belajar menghafal Al-Quran. Ini adalah sinyal bahwa insya Allah mudah-mudahan jalan kita, perjuangan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepercayaan yang Allah berikan kepada kita harus disambut dengan gembira. Orang lain untuk merintis pondok tahfiz itu bisa bukan hanya tahunan, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun baru bisa mendirikan pondok tahfiz. Basicnya pun harus jelas. Nah kita mau bodas, untuk basicnya cacing jauh, bancet, sungai, untuk para rugu, latar belakang. Ketika Allah sudah ridho, maka Allah kirimkan. Ini adalah satu penangkal. Ketika orang lain di luar menganggap bahwa Mengbodas ini masih abu-abu, masih tidak jelas, Allah jawab dengan tanpa harus kita membela diri, Allah bela. Dari dulu kita tidak pernah berantem dengan orang-orang yang menganggap kita ini bagaimana itu. Biarkan Allah yang bergerak. Innallaha khairul makirin. Sinyal-sinyal tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita ini harus betul-betul disambut dengan gembira. Kemarin saya bukan sedikit banyak terharu dan terpanggil ketika melihat perjalanan beliau sampai nomaden, berpindah-pindah tempat, meninggalkan anak istrinya, bukan istrinya, tapi beliau rela membawa para pecinta Al-Quran, orang-orang yang Allah pilih, dibawa ke mana wedaik gitu, ikut dengan beliau sampai akhirnya bermuara kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan beliau dengan para santri-santriahnya pertahankan ila yaumil qiyamah, supaya tanah kita makin berkah dan hidup kita makin terarah. Karena ini adalah satu alat ya, properti penunjang. Dulu kemarin sebelum ada anak-anak tahfiz, kadang-kadang saya baca Al-Quran itu seminggu paling 2 kali 3 kali berjamaah hese. Tapi setelah Allah kirimkan beliau nambahan jadi 4 kali gitu, teman lumayan lah gitu. Sok ayah baca Quran ini walaupun tidak HP itu salatnya. Terus lamun berjamaah hese ayeuna mah rada leheung gitu, masbok menepi ke masjid itu. Nah, mudah-mudahan dengan Allah kirimkan perangkat lunak ini perangkat lunak saya sebutkan. Kenapa? Karena perangkat kasar mah balas ya ke masjid salat itu perangkat kasar gitu. Kadang-kadang kita menganggap bahwa panggilan azan itu perangkat kasar. Musola riwayat Gus asar riwayat, karena ada pertanyaan kita yang belum selesai, itu kita perangkat kasarnya. Tapi karena kita tidak tergugah dan tidak terpanggil dengan cara-cara itu, maka Allah kirim untuk kita semua. Dan maka itu suatu yang baik ketika kita sambut dengan gembira, maka kita insya Allah mudah-mudahan akan bergembira bersamanya di hari kiamat. Jadi ulah ada bisa itu bunga-bunga acan, minimal bunga itu kan, minimal bunga itu. Walaupun kembang aing raraclong ke mana lauk naon di Karojaya itu bunga orang recet tuh aja lemah itu udah Gus kamu di daek itu di Barwa Ulin. Kenapa gitu? Berarti apa yang selama kita bangun ada manfaat yang baik. Ningali barudak seri-serian baru mah. Nah, ayolah. Minimal saya sudah sampaikan dari awal. Silahkan pilih perjuangan, keterlibatan kita dalam agama. Kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Pengorbanan yang kita keluarkan, saya sudah sampaikan sejak ini.
di mana ada seruan kebaikan, di mana ada ajakan, di mana ada maklumat tentang sesuatu hal yang baik, maka korbankan 5 hal jika mampu. Kalau tidak, minimal mengambil bagian daripada itu. 1, mengorbankan apa? Waktu. 2, mengorbankan apa? Tenaga. 3, mengorbankan pikiran. 4, mengorbankan materi, harta. 5, mengorbankan doa. Kenapa doa terakhir? Doa terakhir, lamun KB jalma anggota mung bodas ketika mereka bangun pondok tahfiz abdi ngiring ngadoakan nunggu jadi moal kareheks teh 780% nggak ada doa maka kita angges. Coba kalau kita minimal mengorbankan waktu datang kada iya lain nyarekan lain nitah teu aing ngabejaan ieu mah ngabejaan datang lamun jalma rapi kolot atau lain ahlina main datang kata pok nyugu dah mau dititah ku urang ge kasawun-sawun pun dilamarannya maku kalau nyari hurang dina misalkan teu bisa maku ge ngaragaje mengkol datang lain cek urang ya maka ada cek agama korbankan waktumu amun geus datang tingkatkeun naon tenaga naon be tenaga mah sabisa-bisa manggul kai rek ngasongkeun paku rek mangasahkeun bedog keluarkan tenaga gue perlu tenaga korbankan gagasan pikiran kumaha lah cara mengorbankan gagasan termasuk memikirkan kumaha ieu hayang tere anggeus bisi ieu kurang alus nu alus kudu kumaha sumbangkan gagasanmu di sana kaopat karek materi mun boga teh tah geus beres obat karek ngadoa seteh di dinya tah ya Allah mudah-mudahan ieu pondok geus tinggal rapi tinggal beres mi manfaatna bisa luas mun di mangadoa ti imah geura ai kai eueuh tapi keun lumayan ngadoa ge nah naon kan wayah ranking sabaraha ranking kelima hayang juara bu mun hayang juara cokot di mana ketika kita melibatkan diri dalam perjuangan dakwah dalam agama nya datang nya gawe nya mere ide nya naon nih senyum kita tahu liwat itu mah nu kaopat nya ngadoa eta teh pasif income ibadah pasif income pahala jika orang boga toko 5 Banjar boga Tasik boga Bandung boga Cirebon boga Sumedang loba nu gawena geus aya urang hees nih mah teu marantuan ge yakin anggeus bangunan mah embung numpak marane embung barokahna tunukeun ngapal Al-Qur'an peupeurieun anak urang mah pan urang-urang mah batur mah budak geus aya 5 juz 10 juz urang mah kakek saon urang mah saon juz pan saparapat bolu teuing cenah sadaya sabaraha juz parapat cenah anu ti kudu palak bina sing wa asri eta sebagai imaman kalau kita ada di sana rek melibatkan naon we melibatkan diri dalam pondok tahfiz ini dan mencetak generasi Qur'ani sanajan urang teu kaasup anu mengikut menghafal lah hese geus padu apal kulo jeung pelak yang kiriman kolot sukan eta sama ayat kursi ya bisa jurik tapi mereka bisa makan salah satunya mungkin misalkan nanti uyah nanti Haji Haris pecina misalnya nanti Poldes kerupuk nanti Pak Uhu misalkan kita ada di situ semua nanti
Karena beliau-beliau ini anak-anak ini mendapatkan kesempatan untuk apa? Memberikan syafaat terhadap kita semua. Nah, jen, tong kepengaruhan ku omongannya, nurek molor jik nurek mau ngado-doan harap pengaruh. Cuman sesuatu hal yang baik harus disampaikan. Yakin mau amat tak teanggeus sok sanajan teu dibarantuan. Tenaga-tenaga acan baik teh aya nu gawe. Cuman dina kesempatan ieu meureun wa umajak minimal bahagia. Bahagia heula. Jadi ini frekuensi ya. Gus Burhan ini tidak memungut 1 rupiah pun dari santri-santriahnya. Santrinya dimuliakan, pakaiannya pangnyisihankeun, tempat tidur pang sasapukeun, daharna pang masakeun. Coba, padahal beliau ini siapa? Nah, kita harus malu. Allah sudah mengirimkan Mang Romli ke orang, gak mengirimkan Gus Burhan. Ini petunjuk buat kita semua. Malulah kita. Masih tidur enak, masih makan enak, masih bahagia cekik gitu kan. Masih sudah ngomong saya pejuang. Malu. Kenapa saya terus-terusan ada dalam wilayah ini, kemudian tidak pernah berhenti untuk berusaha membuat kemanfaat orang lain? Saya malu. Satungtung orang ngeunah kene udud, ngeunah kene dahar, ngeunah kene seuri, can pejuang. Eta kumaha mau Herli ka dieu can asup pejuang eta, kecuali pun Herli geus beak geus leumpang dakwah eta pejuang juga nanti bikin Herlina geus dijual Herli nu mahal mah nu hargana miliaran untuk berjuang orang uang setel ieu teh orang-orang luar biasa. Ini keluarga kita sama Polres Bandung. Ustaz Boni ini Mang Kampret. Itu kudu apa sejarah anak kumaha jeung ieu nya? Apa ngan ieu urut bajingan kabeh tadina. Gitu. Soalnya saya adeka Bang ini. Sengaja meluangkan waktu buat kita walaupun kepaksa. Enggak tak kepaksa enggak? Enggak. Beliau sudah 3 kali kesini, tapi sahabat saya ini Seboni baru sekarang bisa ketemu. Insya Allah katanya ya sempat berjanji minimal 2 bulan sekali bisa ketemu. Maksimalnya bisa 3 bulan. Karena beliau ini pejuang luar biasa. Jadi di Bandung kali mana Heris nepi tadi mangkat tas lohot, namanya maghrib bisa dia. Dan beliau subhanallah buka bersama di sini bersama jeung teu puasa pret jeung urang gitu dan wae kayak urang berikan kesempatan, kemudian juga nanti kita berikan kesempatan beliau kenelah urusan jadwal naon jadwal ngajar engke bayana tah Ustaz Ajat Kang Solihin Ustaz Wawan Pak Yudi siapapun yang nanti ada kesiapan untuk ikut mengajar anak-anak kita kesempatan. Pak Polres sering ngajar, Pak Kejauh sering. Aku ada jalan nipu kan ya barudak mah. Jangan ngaji. Oh, hijrah eno aminah dulu mati kan? Loh. Baiklah, urang masih raru ieu mah. Kena liang menuju naon? Menuju neon. Nanti kita berkesempatan. Nah, tidak akan lama bahasan masalah DPP mubes seperti lempang we atau mengalir kayak kira-kira hadinya masalah program kita sudah berjalan, kemudian masalah nambi itu teh geus eta we pokokna mah saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para sahabat-sahabat semua, karena kita sepakat bahwa di Mobolas ini tidak ada kelas, tapi ada ranking, ada peringkat. Jadi Ustadz,
penjahat nu gelo jeung nu cager sarua diuk bareng nu cager jeung nu gelo pan ngaranna anggernya teu jiga gelo ya gitu. Jadi takilah monggolas mah. Jadi nu waras jeung nu gelo duduk bersama pajajaran saambaran hebak merbayaksa. Jaga kali bongan we da langkah ka dieuna. Kitu tah di pribadi sementawis eta heula hapunten ke cuang dialog interaktif kan. Nanti antum sudah jadi orang sini diberi kesempatan terakhir. Nanti kita ada apa bisa disebut naon lah halakoh mudakaroh rek naonnya judulna cuang ngeriung ngobrol. Ke subuh siap kan? Ke subuh awas hes. Kita tinggalin sudah kan? Saware. Ulah hes jajangnya. Kita akan apa mendengarkan Ustad itu ya, kieu teh Ustad. Jangan isi pojokun saha. Ieu sok tayang di TV itu osok gitu. YouTuber. Nah nanti kita apa saja ya happy sersan serius santai sambil kita menunggu jamuan datang. Urang ngobrol, dengarkan motivasi dari sahabat kita yang dua ini. Nanti di switch saja siapa yang lebih dulu. Monggo nanti kalian semua bisa ada kesempatan untuk bertanya. Mau tanya berapa istrinya, berapa herliknya, berapa asetnya gitu. Bisa ada bebas tanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.